Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sukani dari kelas A20, nomor induk mahasiswa 22811309996, yang mana saya membuat video ini sebagai tugas praktek ibadah di dalam pembahasan Dabihah. Yang mana pada saat ini saya akan sedikit mengilustrasikan, mensimulasikan, yaitu dengan memakai boneka. Kita anggap ini hewan dabihah, ya. Yang mana sebelum kita memotong ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Yang paling pertama adalah rukun, ya. Rukun yaitu yang pertama adalah pekerjaan memotong tersebut, yang kedua adalah hewan yang dipotong, kemudian yang ketiga itu adalah hewan yang dipotong, kemudian orang yang memotong, kemudian yang keempat adalah alat pemotong. Yang mana perlu diperhatikan, pertama sebelum kita melakukan dabihah, pertama dari orang atau penyembelih, yaitu pertama yaitu dia harus seorang muslim, kemudian dia juga yaitu sudah balik, ya. Bahkan ada yang mengatakan di sebagian keterangan boleh tamyiz juga, sudah tamyiz gitu, ya. Tapi memang dia sudah mahir gitu. Tapi memang diutamakan ini sudah balik. Kemudian juga dia juga paham di dalam ilmu tentang dabihah gitu, penyembelihan, khususnya penyembelihan hewan kurban. Kemudian dari hewan yang dipotong, maka kita usahakan kalau kalau hewan kurban itu memang sudah memenuhi syarat, ya, sebagai hewan kurban, baik dari kambing ataupun sapi, itu, ya, itu memang memenuhi syarat. Kemudian juga dari alat, ya, alatnya ini memang harus diantaranya ya tajam gitu, ya. Alatnya ini contoh pisau atau golok ini harus tajam. Nah, diantaranya sebelum kita melakukan dabihah, pertama yaitu dari hewan, ya. Itu jangan sampai kita membiarkan hewan tersebut tidak makan. Jadi kalau ini mah bahasanya kita ngamumule kalau bahasa Sunda itu. Jadi kita kasih makan sebanyak-banyaknya. Kemudian juga hewan dabihah itu jangan diperlihatkan contoh pisau atau golok yang akan dipergunakan sebagai alat dabihah. Kemudian juga hewan ini juga tidak boleh diperlihatkan kepada hewan yang sedang dipotong gitu, ya, agar dia tidak stres. Kemudian dari alat pemotong, yaitu ini harus tajam, ya. Jadi jangan sampai ketika kita memotong ini sampai lama gitu, ya, memotongnya, karena tidak terputus, ya, sehingga ini bisa menyiksa daripada hewan yang akan disembelih itu. Kemudian dari orang yang menyembelih ini harus suci, kemudian menutup aurat, ya, jangan sampai membuka aurat, ya, karena ini termasuk syariat agama gitu, ya. Kita langsung saja kepada tata cara memotong. Yang pertama yaitu diusahakan contoh ini kambing, ya, atau ayam gitu, ya. Maka ini menghadap kiblat gitu. Yang paling utama ini lehernya ini harus
menghadap kiblat lehernya ini ya. Ya, lehernya ini harus menghadap kiblat. Ya. Dan juga orang yang mau menyembelihnya itu harus menghadap kiblat. Ya. Kemudian ketika memotong, ya, maka ini si pisau atau si golok ini harus menempel terus ya, jangan sampai ini keangkat gitu ya, jangan sampai keangkat kemudian kita tempelkan lagi. Ya, ini harus menempel terus. Ya, sebab dalam keterangan kalau ini keangkat ya, kemudian kita tempelkan lagi, maka hewannya ini jadi tidak sah gitu ya, artinya jadi bangkai, maka haram untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi kita menghadap kiblat ya, kemudian usahakan apa yang harus putus yaitu mari dan ulkum, tempat makanan dan alat untuk bernapas ya. Ini ada dua di sini, kemudian di sini tempat makanan, tempat masuknya makanan ke dalam tubuh si hewan tersebut ya. Maka contoh ya, kita ini menghadap kiblat kitanya, kemudian di sini contoh di sini ada yang memegang itu ya, kita dari atas ya, dari atas, maka kita mulai dari atas contoh, dan apa yang diucapkan itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian takbir, kemudian sholawat ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum itu kita kalau ayam gitu ya, maka kita memegang dulu si hulkum dan si marinya itu gitu, agar kita ketika memotong ya, ini pas gitu, kepotong semuanya sehingga sah si sembelihan tersebut ya. Contoh kita bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Maka ini terus dipotong ya sampai hulkum dan marinya itu terpotong semua ya. Dan ini tidak boleh terangkat ya. Kalau terangkat maka ini menjadi tidak sah si hewan dabihannya ini, sehingga menjadi bangkai, haram untuk dikonsumsi ya. Nah, kita terus potong ya sampai merasa hulkum dan marinya ini terputus ya. Nah, kalau sudah ini selesai mari dan hulkumnya terputus, maka kita boleh inikan. Nah, ketika selesai maka perlu diperhatikan gitu ya, ini benar nggak mari dan hulkumnya ini terputus. Jangan sampai ini tidak terputus sehingga ya tidak sah gitu sembilahannya ya. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya gitu ya. Di dalam sembelihan ini memang kalau di dalam kitab itu banyak keterangan, bahkan contoh kita lupa membaca sholawat atau takbir ya, atau bismillah, walaupun dia seorang muslim itu ada yang membolehkan gitu ya, ada yang membolehkan, tapi yang lebih afdoliyahnya yaitu kita membaca sesuai yang dianjurkan oleh syariat Islam. Itu saja, mungkin mohon maaf kepada dosen apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum.